Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang unsur hara atau makanan yang dibutuhkan tanaman atau tumbuhan yang sangat penting kita ketahui agar tanaman yang kita tanam selalu tumbuh dengan baik dan dapat memberi hasil yang baik untuk kita. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Unsur hara bagi tanaman atau tumbuhan adalah sumber nutrisi atau makanan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman atau tumbuhan yang tersedia di alam maupun yang ditambahkan. Tanaman atau tumbuhan juga memerlukan nutrisi yang lengkap untuk kelangsungan pertumbuhannya. Unsur hara dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman atau tumbuhan dalam jumlah banyak, seperti karbon, oksigen, hidrogen yang sudah tersedia di alam, berperan dalam pembentukan karbohidrat, fotosintesis, dan respirasi. Unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, sulfur. Yang pertama, nitrogen. Peranan utama nitrogen bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya bagi batang, cabang, dan daun. Selain itu, nitrogen juga berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Fungsi lainnya adalah membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Yang kedua, fosfor. Unsur fosfor bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Selain itu, fosfor berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu dan membantu asimilasi dan pernafasan serta mempercepat pembungaan, pemasaran biji, dan juga buah. Yang ketiga, kalium. Fungsi utama kalium ialah membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium pun berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Yang tidak bisa dilupakan ialah kalium pun merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan juga penyakit. Yang keempat, kalsium. Bagi tanaman, kalsium bertugas untuk merangsang bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium yang terdapat pada batang dan daun ini berkhasiat untuk menetralisasikan senyawa atau suasana yang tidak menguntungkan pada tanah. Kelima, magnesium. Magnesium agar tercipta hijau daun yang sempurna dan terbentuk karbohidrat, lemak, dan minyak-minyak, magnesiumlah sumbernya. Magnesium juga memegang peran penting dalam transportasi fosfat dalam tanaman. Dengan demikian, kandungan fosfat pada tanaman dapat dinaikkan dengan menambahkan magnesium. Yang keenam, belerang atau sulfur. Belerang atau sulfur berperan dalam proses pembentukan bintil-bintil akar. Sulfur ini merupakan unsur penting dalam beberapa jenis protein seperti asam amino. Unsur ini pun membantu pertumbuhan anakan. Selain itu, sulfur merupakan bagian penting bagi tanaman-tanaman penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain. Dan sekarang unsur hara mikro. Unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit, walaupun diserap dengan jumlah kecil, tetapi penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Yang pertama, klor.
Klor memperbaiki dan meninggikan hasil tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayuran. Umumnya adalah peran dari klor. Unsur ini juga banyak ditemukan dalam air sel semua bagian tanaman. Yang kedua, besi. Untuk pernafasan tanaman dan pembentukan hijau daun merupakan peran besi. Keadaannya tidak boleh dianggap enteng. Sekali tidak ada, terutama pada tanah yang mengandung banyak kapur, tanaman akan langsung merana. Yang ketiga, mangan. Peran mangan tak jauh berbeda dengan unsur besi. Selain sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi, unsur ini pun merupakan komponen penting dalam berbagai enzim. Yang keempat, tembaga. Fungsi tembaga ini pun baru sedikit diketahui. Kehadirannya dapat mendorong terbentuknya hijau daun dan dapat menjadi bahan utama dalam berbagai enzim. Yang kelima, boron. Boron berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan menghisap kalsium. Selain itu, boron berperan dalam perkembangan bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif pada tanaman penghasil biji. Unsur ini pun berpengaruh dalam pembagian sel. Yang paling nyata ialah perannya dalam menaikkan mutu tanaman, sayuran, dan tanaman buah. Yang keenam, molybdenum. Sama halnya dengan tembaga, hingga kini sedikit diketahui peran molybdenum. Bagi tanaman, unsur ini sangat berguna untuk jeruk dan sayuran. Untuk tanaman pupuk hijau, molybdenum membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Ini disebabkan unsur ini merupakan bagian dari komponen penyusun enzim-enzim pada bakteri nodula akar. Dan yang terakhir adalah seng. Seng memberi dorongan terhadap pertumbuhan tanaman karena diduga seng dapat berfungsi membentuk hormon tubuh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Salam sukses petani Indonesia.